Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah Youth Pro Albalov Cikarang. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Tentunya dalam keadaan sehat, amin. Firman Tuhan berkata di Efesus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yes, kasih karunia menyertai kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Bila sebentar kami ingin mulai ibadah kami, biarkan kami boleh enjoy, biarkan kami boleh menikmati Tuhan setiap pujian penyembahan. Biarkan kami memiliki hati yang lemah lembut Tuhan. Biarkan kami memuji dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap antusias teman-teman, tetap semangat. Mari kita memuji dan menyembah Dia, sebab ada kuasa dalam namanya. Selamat beribadah.
berkuasa dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bila sebentar kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh rema dalam hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara kami. Biarkanlah hikmat Tuhan beserta dengan beliau. Biarkanlah Tuhan perkataan Tuhan yang ada di dalam beliau Tuhan. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih antusias teman-teman? Oke, hari ini kita akan dilayani oleh seorang pembicara yang luar biasa, seorang suami dan seorang ayah dari seorang putri dan seorang putra. Beliau adalah seorang kepala sekolah SMP di salah satu sekolah swasta di Lipo Cikarang. Beliau juga adalah salah seorang pemimpin di Youth Pro Abalof Cikarang. Oke, mari kita sambut dengan antusias Pak Rudi Wijaya. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan dipelihara oleh Tuhan. For your page. Ini satu frasa yang sangat menarik yang sedang populer khususnya bagi kalian atau anak-anak muda yang termasuk golongan TikTokers, ya. Ini salah satu tagar yang paling sering digunakan. For your page atau FYP, ya, seperti ini adalah satu mekanisme yang digunakan oleh aplikasi TikTok yang berbasis artificial intelligence, di mana aplikasi ini akan dapat memberikan apa yang diminati oleh sang pengguna TikTok. Oleh karena itu, setiap pengguna TikTok ini swipe layarnya, lalu dia menyaksikan apa yang disukainya dalam jangka waktu yang lama atau sampai habis tayangan tersebut, maka AI dari TikTok ini akan menganggap bahwa si pengguna TikTok ini menyukai konten tersebut. Tetapi ketika di awal pengguna TikTok ini langsung men-swipe ya tayangan tersebut, artinya AI dari TikTok ini menganggap bahwa sang pengguna TikTok tidak menyukai tayangan tersebut. Dan ini akan bergulung terus. Oleh karena itu semua ya tayangan-tayangan yang muncul itu adalah memang ditujukan supaya sepersis mungkin memang diminati oleh si pengguna TikTok. Nah, ini adalah salah satu aplikasi media sosial yang sedang populer di kalangan anak-anak muda, khususnya Gen Y ya, milenial, Gen Z ya. Memang sangat populer sekali, saudara. Ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari media sosial ini ya begitu masif ya. Untuk aplikasi sejenis teks saja ya telah diadakan penelitian bahwa antara tahun 2009 sampai 2011 saja ya itu sudah ada kurang lebih 8,5 miliar teks per hari. Ya, ini penelitian diadakan di Amerika. Nah, bayangkan saudara, ya satu orang menerima atau mengirim ya 32 teks per hari. Ya, begitu banyaknya kata-kata dan kumpulan kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan di sana, pesan-pesan, baik itu sekedar di forward ya atau memang dia ketik sendiri ya, itu begitu banyaknya dan itu menjadi sampah ya, menjadi overload ya. Pesan-pesan, ya kata-kata, kalimat-kalimat seperti itu. Kalau boleh flashback sedikit dalam pengalaman saya, dulu waktu zaman saya muda, ya saya belum menikmati teknologi seperti sekarang ini, teknologi media sosial. Ya, dulu masih menggunakan surat, ya
Waktu saya ya ingin mengungkapkan sesuatu pada pasangan saya waktu itu, ya, saya menulis surat, ya, surat-surat pendek, ya, dan itu punya keseruannya tersendiri. Ya, kalau saudara-saudara sekarang ada teknologi handphone, ya, langsung instan terkirim, ya, melalui WhatsApp atau melalui direct message di Instagram, ya, langsung terkirim. Tapi dulu itu butuh waktu, menulis, ya, kadang-kadang disertai puisi, ya. Cintaku, kekasihku, wah, ya, dikirimlah aku kangen padamu, wah, ditulis di situ di surat lalu dikirim. Dan pesan itu begitu berarti bagi si pengirim karena ditulis dengan hati, ya. Dan si penerima surat itu, ya, pasangan saya yang sekarang menjadi istri saya, ya, menerimanya, membaca dengan baik dan memaknai setiap kata demi kata yang ada dalam surat itu. Sungguh merupakan satu pengalaman yang begitu luar biasa, ya, membawa hati ini, ya, ke awan-awan tingkat ke-7. Setiap kali menantikan surat, setiap kali mengirimkan surat. Ini pengalaman yang begitu indah, ya, pada saat kami membangun hubungan dulu. Oleh karena itu tidak salah, ya, salah satu bagian Alkitab pada Amsal 25 ayat 11 berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, kata-kata yang tepat pada waktunya, ya, itu seperti apel emas di pinggan perak. Wah, itu benar-benar satu hal yang berharga. Ketika ditulis di situ, ya, pasangan saya mungkin sedang ada persoalan, ada problem, lalu saya mengatakan di surat itu, saya mendukungmu. Wah, itu satu hal yang luar biasa, bukan? Ya, namun demikian dengan total jumlah, ya, teks yang begitu banyak hilir mudik di dunia maya seperti yang tadi saya sampaikan, ya, kata-kata itu seolah-olah semakin menjadi tidak bermakna. Begitu banyak sekali sampah kata-kata di dunia maya ini, ya, yang mengakibatkan pesan dalam kalimat-kalimat yang ada di situ, pesan yang ada dalam kata-kata di situ menjadi tidak bermakna. Dibuang begitu saja, dilupakan, ya. Baru 1 jam kita baca mungkin sudah dilupakan. Mungkin juga bahkan sampai 1 menit kita baca sudah dilupakan, ya. Bahkan teks dari teman, teks dari pacar, ya, itu sudah dilupakan. Tadi ngomong apa ya gitu, ya. Sampai harus di-reply dulu, ini loh kamu tadi ngomong ini gitu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu persoalan besar bagi kita, ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting yang menjadi foundation bagi kita di ibadah Youth Pro kali ini. Ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa ibadah Youth Pro kali ini Tuhan berikan kesempatan untuk diadakan bagi kita semua. Ya, bagi saudara semua yang single, saudara semua yang mahasiswa, pekerja, ya. Mari kita akan bersama-sama menguatkan iman kita di dalam Kristus, karena ini adalah salah satu fokus yang Tuhan taruhkan dalam hati kami para pemimpin untuk kita bisa semakin kuat di dalam iman kita, ya. Nah, saudara, kita akan sepanjang tahun ini membahas bagian firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kali ini saya akan membawakan pendahuluan, ya, foundation, dasar-dasar dari apa yang akan kita pelajari di sepanjang tahun ini. Nah, mulai minggu depan kita akan membahas bagian demi bagian firman Tuhan. Namun sedikit saya akan memberikan penjelasan mengenai surat Efesus ini, saudara-saudara. Ya, saya akan bacakan bagian firman Tuhan di Efesus pasal 1 ayat yang pertama dan kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau ajak kita semua, ya, masuk ke mesin waktu dan kita berangkat ke 2000 tahun yang lalu. Ya. Mari kita bayangkan satu masa di mana tidak ada teknologi seperti sekarang ini, ya, di mana
teknologi instant messaging itu tidak ada, ya. Di mana sosial media itu tidak ada. Yang ada saat itu untuk berkomunikasi jarak jauh adalah melalui surat, ya. Dan ini adalah surat Paulus yang saat itu sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Paulus di penjara di kota Roma oleh karena dia mengabarkan Injil. Dan dia dibawa ke Roma dan memang itu adalah cita-cita Paulus, ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul bagaimana Paulus mengabarkan Injil di kota Efesus selama kurang lebih 2-3 tahun dan bagaimana dia terus mengabarkan Injil dan singkat cerita dia mengalami satu pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, dia ditangkap lalu dia dibawa ke kota Roma. Nah, saudara, surat Paulus ini ditulis pada tahun 62 Masehi, ya. Nah, di penjara Roma. Waktu itu ada seorang muridnya, ya, anak binaannya bernama Tikhikus. Dia mengunjungi Paulus dan Paulus menulis surat di situ dan menyerahkan kepada Tikhikus untuk bisa diserahkan kepada jemaat di kota Efesus mengenai apa yang ada di dalam hati Paulus mengenai jemaat Efesus, ya. Jadi Paulus saat itu, ya, dia mengalami sukacita oleh karena dia boleh diberikan kesempatan menderita karena Kristus. Di satu sisi dia memiliki kerinduan yang besar untuk dia berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya di Efesus. Nah, saudara-saudara, Efesus adalah kota penting pada zaman itu selain kota Roma. Efesus adalah satu kota penyembahan yang begitu luar biasa, ya. Sampai saat ini banyak sekali turis-turis yang berangkat ke sana untuk bisa menyaksikan bukti sejarah kejayaan kota Efesus pada saat itu, ya. Di sana ada satu teater, ya, yang begitu besar, ya, yang berkapasitas mungkin sekitar 20.000 orang, ya, di mana mereka bisa menyaksikan pertunjukan-pertunjukan. Juga ada di sana satu perpustakaan yang begitu luar biasa, megah, ya. Kalau lihat pada slide yang ada di tengah itu ada sebuah perpustakaan, ya. Nah, itu adalah Efesus adalah sebuah kota yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Maria pernah memiliki, ya, Maria ibu Yesus pernah berkunjung juga ke kota Efesus ini. Nah, saudara-saudara, Efesus adalah kota yang luar biasa dan di sana Paulus, ya, dikisahkan di Kisah Para Rasul, ya, Paulus pernah berada di kota ini mengabarkan Injil, memuridkan dan juga dia melakukan satu mujizat, ya, di kota ini, ya, bagaimana dewa mereka, ya, dewa Artemis, ya, dewa-dewa mereka itu dipermalukan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh karena itu jemaat di Efesus ini begitu mengasihi ketika Paulus harus pada akhirnya berangkat dari Efesus ini. Mereka begitu sedih, ya, karena sudah ada ikatan emosional. Mereka menganggap Paulus ini bapa rohani mereka. Nah, saudara-saudaraku sekalian, surat kepada jemaat di Efesus ini, ya, memiliki pesan yang sangat penting, ya. Saudara-saudara, ya, kalau kirim surat, ya, zaman saya dulu kirim surat, tentunya ada pesan inti, ya, yang ingin disampaikan, ya. Kadang-kadang mungkin awalnya dibikin puisi dulu, ya, awalnya dibikin pendahuluannya, begini begitu, kabar diceritakan dan lain sebagainya, ya. Lalu nanti di tengah-tengah baru ada intinya yang ingin disampaikan dari hati terdalam itu apa, ya. Nah, sama saudara-saudaraku. Ya, di sini juga Paulus menceritakan berbagai macam hal yang begitu penting kepada jemaat di Efesus, yang juga penting bagi kita, ya, orang-orang di zaman modern ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk bisa memahami apa makna dari surat kepada jemaat di Efesus ini. Utamanya saudara-saudara, ya, pesan Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah bagaimana Paulus menceritakan perbuatan Allah pada manusia melalui karya Kristus dan Roh Kudus, ya, dalam membangun komunitas yang baru, komunitas yang berisi orang-orang yang percaya, masyarakat baru
yang semuanya percaya kepada Kristus. Nah, saudara, ini merupakan satu hal yang begitu luar biasa yang bisa juga menolong kita bagaimana kita hidup pada zaman ini. Bagaimana kita harus memaknai siapa Kristus dan apa yang sudah Dia buat bagi kita. Ya, kita bisa memaknai apa sebenarnya makna keselamatan itu. Ya, bagaimana Kristus sudah melakukan begitu hal yang luar biasa. Bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga berinteraksi di dalam kehidupan berjemaat. Ya, bagaimana kita juga sebagai orang Kristen menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama akan belajar menikmati surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Nah, saudara-saudara, kembali kepada apa yang awal saya sampaikan. Pada zaman ini begitu banyak pesan-pesan, teks-teks yang hilir mudik di dunia maya yang masuk ke dalam gadget kita masing-masing. Begitu penuh, bahkan saya juga tidak yakin khotbah minggu lalu mungkin yang disampaikan itu tidak kita ingat lagi. Ya, mungkin ada yang sebagian ingat, puji Tuhan, ya. Tapi begitu banyaknya hilir mudik pesan yang masuk. Saudara-saudara, ini merupakan satu peperangan rohani. Sama seperti yang Paulus nyatakan di Efesus pasalnya yang terakhir. Kita sedang dalam peperangan rohani, saudara-saudara. Ya, bagaimana supaya pikiran kita, perhatian kita tidak lagi kepada Kristus, tidak lagi kepada yang esensi di dalam kekristenan kita. Kita masuk kepada hal-hal yang serbanya ritual, yang cetek, yang dangkal. Iman kita masuk kepada hal-hal yang serba di permukaan saja, tidak bisa pernah mendalam. Saudara-saudara, mari menantang diri kita sendiri masing-masing. Kalau engkau sudah kurang menikmati lagi pembacaan firman Tuhan, kalau engkau sekarang sedang kering rohani, kalau engkau sekarang sedang dalam posisi yang mempertanyakan, ya, apa signifikansi kekristenan saya? Apa makna kekristenan saya? Saudara-saudara, mari kita bersama-sama, saya ajak kita semua. Mari kita merendahkan hati dan meminta anugerah Tuhan, ya, untuk kita bisa menikmati lagi firman Tuhan. Paulus menuliskan kalimat demi kalimat dari dalam penjara. Dengan air mata dia menuliskan itu, saya percaya. Karena satu kerinduan yang begitu luar biasa kepada jemaat Efesus. Ya, sudah bertahun-tahun Paulus tidak berjumpa dengan jemaat Efesus yang dulunya setiap hari dia bergaul, setiap hari dia bicara, siang malam tidak pernah berhenti. Sekarang dia terpisah oleh jarak yang begitu luar biasa jauhnya, ya, melalui berbagai macam penderitaan. Dia hanya bisa menulis surat. Dengan hatinya saya percaya dia menuliskan itu semua. Ya, dari dalam hatinya dia juga menyatakan, ini loh jemaat Efesus, engkau harus memahami ini, karena inilah yang akan menolong hidupmu menjadi penuh kemenangan. Ya, karena jemaat di Efesus tinggal di lingkungan di mana penyembahan kepada berhala itu begitu luar biasa. Ya, nah saudara-saudara, apa yang menjadi tantangan kita di zaman ini? Berhala itu begitu mengikat kita, saudara. Ya. Berhala itu begitu banyak, bahkan berhala itu ada di genggaman kita. Ketika kita sudah pegang itu TikTok, ketika kita sudah pegang itu Instagram, tidak bisa berhenti. Ketika kita nonton di laptop kita drama Korea, saudara. Wah, sampai pagi kita nontonnya, saudara. Mari saya ajak kita semua untuk kembali melihat firman Tuhan. Yohanes 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa kita merasa jauh dengan Allah? Karena kita jauh dengan firman. Karena firman itu adalah Allah. Mengapa kuasa Allah, kasih Allah begitu jauh dari hati kita? Karena kita jauh dari firman Tuhan. Satu ayat yang saya ingin bacakan di Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara
berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada dua bagian ini bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Yang pertama, pada zaman dahulu, ya, artinya pada zaman sebelum kitab Ibrani ini ditulis, pada zaman dahulu Allah bicara melalui perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, yaitu apa? Yaitu pada saat zaman kitab Ibrani ditulis, itu sudah masuk zaman akhir. Pada zaman akhir ini, ya, Allah berbicara melalui perantaraan anaknya, melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, ya, mewujudkan dirinya saat ini adalah melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Engkau di dalam perjalanan kehidupanmu, dalam menantikan masa depanmu yang engkau sekarang mungkin melihat begitu buram, ya, seperti apakah masa depan hidup saya? Saudara-saudara, jangan takut. Yesus menyertai kita. Dia sudah berjanji, Matius 28, Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara, percayalah bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita menikmati pembacaan firman Tuhan, kita sedang menikmati kebersamaan dengan Dia. Saudara-saudara, pasti sebagian dari kita saat ini mengalami kesulitan untuk konsentrasi penuh membaca Alkitab ayat demi ayat. Entah kenapa ayat demi ayat itu, waktu satu ayat dibaca, dua ayat dibaca, tiga ayat dibaca, itu sudah mulai ada pikiran yang lain yang membawa kita untuk memikirkan yang lain. Saudara-saudara, kenapa begitu? Karena dunia ini begitu luar biasa, sudah didesain oleh setan, ya. Semakin lama itu semakin yang namanya singkat. Sekarang semua serba singkat. TikTok itu serba singkat, Instagram serba singkat, ya. Semua serba instan. Disaksikan, kalau saya nggak suka saya tinggal swipe, saya nggak suka saya tinggal next, nggak suka saya tinggal delete. Itu melatih cara berpikir kita pada akhirnya, saudara-saudara. Begitu luar biasanya pekerjaan iblis. Satu-satunya yang harus kita taklukkan saat ini adalah diri kita sendiri. Kita tidak akan mampu tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa ada kuasa firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada hal yang paling dasar. Bagaimana kita bisa mengagumi Allah, mengagumi Dia, mengagumi karyanya dan pribadinya melalui pembacaan di dalam surat Efesus ini. Setiap minggu kita akan bersama-sama menyelami, mendalami, ya, keindahan dari surat Efesus ini, saudara-saudara. Keindahan dari apa yang Paulus sampaikan, ya, mengenai Kristus. Mari saudara-saudara, kita kembali lagi. Kita latih lagi pikiran kita latih lagi, kita didik lagi cara kita berpikir, cara kita menaruh perhatian. Biarlah kita bisa menikmati firman Tuhan, ayat demi ayat yang kita baca, kita renungkan, kita gali dalam-dalam. Kita membuat diri kita penasaran, pingin punya rasa ingin tahu yang besar, kehausan yang besar. Untuk kita bisa mengeluarkan apa sebenarnya maksud Tuhan pada hidup saya. Saudara-saudara, Allah memberikan firman-Nya, yaitu dirinya, untuk menyertai kita di sepanjang hidup kita. For your page adalah istilah yang muncul dari aplikasi TikTok supaya kita bisa menyaksikan apa yang kita minati. Saudara-saudara,
Allah sejak bertahun-tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, sudah mengenal apa sebenarnya yang engkau mau. For your page. Maukah halaman-halaman dalam hidupmu itu Tuhan nyatakan kebaikan, Tuhan nyatakan berkat, Tuhan nyatakan jalan, Tuhan nyatakan masa depan yang cerah. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk kita juga bisa memaknai bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 1 ayat yang pertama, saya bacakan sekali lagi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Anggaplah ini sebagai seseorang yang menuliskan surat cinta kepada saudara. Orang-orang percaya, supaya imanmu tidak goyah, supaya imanmu tidak goyang, supaya imanmu sekarang tetap berdiri teguh di atas dasar Kristus. Jangan sampai engkau menengok kepada berhala-berhala zaman ini. Jangan sampai engkau menengok kepada kesenangan-kesenangan dunia ini. Jangan sampai engkau tertarik kepada tawaran-tawaran dunia ini. Jangan sampai engkau kabur pandanganmu terhadap jalan Tuhan yang seharusnya engkau tempuh. Mari saudara-saudara, for your page, Allah ingin memberikan yang terbaik kepada hidupmu. Allah memberi firman-Nya, yaitu dirinya sendiri, untuk menyertai kita di sepanjang hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mencintai kami begitu besar. Engkau telah menyediakan Alkitab, Engkau menyediakan firman Tuhan untuk menyertai jalan-jalan hidup kami. Saat ini bagi kami semua yang sedang dalam pergumulan, saat ini kami semua yang sedang dalam perjalanan kehidupan yang berada dalam persimpangan, saat ini yang kami sedang dalam keraguan, kehambaran, ketawaran hati, Tuhan segarkanlah kembali, suburkanlah kembali cinta kepadamu. Biarlah terus berkobar-kobar kembali kehausan dan kelaparan kami akan Engkau melalui firman Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, untuk kami semakin giat dan kami tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, untuk kami terus memandang kepada Kristus. Dunia begitu menarik, dunia begitu menggiurkan, tetapi biarlah Tuhan cahaya kemuliaan-Mu itu menerangi hati kami, sehingga mata hati kami menjadi terang dan mengerti apa yang sebenarnya menjadi panggilan dan menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan yang sekarang sedang berada di rumah masing-masing, berkatilah agar kami semua boleh menikmati persekutuan yang indah kembali bersama dengan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami telah menjauh dari-Mu. Ampuni kami kalau kami sampai hari ini telah meninggalkan waktu-waktu kami yang berharga. Tuhan, kiranya menolong kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sangat memberkati ya teman-teman firman Tuhan hari ini. Sekarang saya mau menyampaikan beberapa informasi untuk minggu ini. Minggu depan ibadah Youth Pro Cikarang akan diadakan secara offline jam 11 siang. Teman-teman yang akan hadir diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu kepada pemimpin komsel masing-masing dan diharuskan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kami juga mengajak teman-teman semua untuk join di komunitas yang sehat. Di dalamnya kita bisa kenal lebih jauh
melayani Tuhan lebih lagi, dan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Info komunitas terdekat ada pada layar kaca teman-teman. Untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, teman-teman dapat mentransfer pada nomor rekening yang tertera, serta harap mencantumkan berita yang ada di layar kaca teman-teman. Jangan lupa follow akun Instagram dan Facebook kami untuk mendapatkan update terbaru di @youthprocikarang. Bagi teman-teman yang ingin memberikan donasi banjir untuk meringankan beban teman-teman kita yang terdampak banjir, silakan menghubungi sekretariat. Doa malam korporat diadakan setiap Selasa jam 7 malam live di Zoom. Demikianlah info minggu ini, saya serahkan kepada Pak Rudi untuk menutup ibadah hari ini. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah kami hari ini dan kami sungguh percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam hari-hari kehidupan kami. Mari saudara-saudara kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita tujukan kepada Dia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Biarlah ini menyertai kita di sepanjang hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara, sehat selalu, Tuhan memberkati.